Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Halo? Ya, jelas, Gus. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali pertemuan kita yang ke-19 ya dari pengajian kitab Al-Istiftah At-Nas ini, mari kita membaca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Sholihah Al-Fatihah. Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita malam hari ini masih ada di bab yang ke berapa ya teman-teman? Bab yang ke-7 ya, soal persoalan kontemporer. Jadi ini membahas persoalan-persoalan kontemporer. Kita sudah membahas banyak hal dari mulai awal ya, membahas persoalan akidah, tazkiyah, suluk, kemudian toharoh, sholat, zakat, muamalah ya. Sekarang kita membahas persoalan-persoalan kontemporer. Kita mulai malam ini dari mulai halaman 175 ya. Pertanyaan nomor 466. Dimulai dari pertanyaan nomor 466. Al-farqu bainal mautir rahim wa iqaful ilaj. Nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu, silahkan sampaikan di kolom chat ya. Kita sambil jalan aja. Jadi al-farqu bainal mautir rahim wa iqaful ilaj. Perbedaan antara al-mautur rahim, bahasa Arabnya, bahasa yang populer dalam medis itu eutanasia ya. Atau biasanya eutanasia ini suntik mati. Jadi di barat itu, terutama di barat yang banyak berlaku, kalau beberapa pasien itu yang sudah putus asa atau dia ingin mengakhiri hidup, itu biasanya dilakukan eutanasia. Itu biasanya dengan disuntik mati ya. Dan bedanya apa dengan iqaful ilaj atau apa namanya, penyetopan, menghentikan penanganan medis gitu. Jadi ana tabibun fi daulatin gharbiyatin wa indi maridun muslimun min Suriah fil inayah al-musyaddidah. Jadi ini ada seorang dokter di barat ya. Dia mempunyai pasien muslim dari Suriah. Si al-marid bihalatin sayyi'ah. Jadi sakitnya sangat kritis. Yaitu sarotonun fiddam, terkena kanker darah. Jadi kemudian nanahnya itu sudah bercampur ke dalam darah dan mengalami gagal ginjal. Dia sudah 6 minggu menggunakan alat bantu nafas, menggunakan ventilator ya, di ruang ICU. Wadoktu walighsilidam. Kemudian juga menggunakan alat kejut ya, dan juga menggunakan cuci darah ya. Al-atiba yaisu min halatihi wa yuriduna iqafal mu'alajah. Dokter itu sudah pada putus asa dan mereka ingin menghentikan penanganan medis. Saya ingin yuridun as'alan doktor sahiba kitabihi qadaya fiqhiyah mu'asirah antawdihil farqi bainal mautir rahim wa iqaful ilaj. Jadi dokter ini ingin bertanya, bedanya apa antara eutanasia. Eutanasia ini kan tidak diperbolehkan. Nah, bedanya apa dengan menghentikan penanganan medis itu? Apakah penghentian penanganan medis ini termasuk pembunuhan terhadap pasien atau gimana? Coba, karena sebagaimana diketahui kalau alat bantu nafasnya ini dicabut, ya pasiennya meninggal. Nah, jawabannya adalah fi misli hadhihi li halatin
fi misli hadhil halah la yajibu 'ala tabib wala 'ala aqaribil marid wad'ul munaffisah wala ibqaiha. Jadi dalam kondisi seperti ini itu tidak wajib bagi seorang dokter maupun kerabatnya pasien untuk menaruh alat bantu nafas, ventilator. Itu hukumnya tidak wajib. Seandainya walau qata'at tabib bi anal marid saya mutu 'inda idzin. Meskipun dokter tahu bahwa kalau ventilatornya dicabut itu pasiennya meninggal. Jadi intinya gini, jawabannya. Dalam kondisi seperti itu, ketika dokter sudah melakukan penanganan secara maksimal kemudian pasiennya tidak jadi gini. Jadi intinya dalam kondisi pasien yang seperti itu secara hukum fikih dokter itu boleh menghentikan penanganan medis dan boleh mencabut ventilator itu meskipun dengan diambil ventilatornya pasien itu meninggal. Nah, jadi untuk menghentikan penanganan medis dalam kasus seperti itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah eutanasia itu. Kalau eutanasia pasien masih sehat misalnya atau hanya karena pasiennya ini misalnya sudah putus asa, nah itu tidak diperbolehkan. Itu termasuk dalam pembunuhan ya. Baik, kemudian berikutnya yaitu pertanyaan nomor 468. Ini membahas soal aborsi. Iktasyafat zaujati annaha hamilun ba'da mumururi ma yazidu ala 40 yawman min awalil hamil. Jadi ini ada kasus bahwa ada seorang suami yang baru tahu ternyata istrinya itu hamil sudah 40 hari. Dan kemudian ketika di USG itu janinnya itu mengalami gangguan. Dan kemudian istrinya ini menggugur akhirnya karena kondisi janinnya tidak sehat. Istrinya tersebut menggugurkan kandungan yang ada di dalam rahimnya. Itu hukumnya seperti apa? Apakah ada kafaratnya atau gimana? Awalan al-ijhad alladzi yatimu qabla mururi 40 yawman ala badil hamli la iskala fihi. Jadi gini, aborsi itu pada dasarnya selama belum 40 hari itu diperbolehkan. Tuh. Selama dilakukan atas dasar kesepakatan suami istri. Nah, tapi hukumnya makruh. Yang kedua, para ahli fikih Hanafi itu menganggap bahwa aborsi itu diperbolehkan selama belum 120 hari. Jadi ini hanya beda standar ya. Bagi beberapa ulama itu mengatakan selama belum 40 hari maka aborsi itu diperbolehkan. Tapi menurut mazhab Hanafi itu sampai 120 hari standarnya. Kemudian beliau memberikan catatan kalau memang dibutuhkan dalam kondisi tertentu itu tidak masalah mengambil pendapat mazhab Hanafi. Jadi ini soal aborsi ya. Aborsi ini kasusnya tinggi sekali di Indonesia. Per tahun itu lebih dari 2 juta bayi yang diaborsi. Gitu. Jadi makanya kita penting sekali untuk mengetahui prosedurnya ya. Prosedur hukumnya. Kemudian berikutnya yaitu 469 ini yang soal yang
Berikutnya itu soal bayi tabung ya. Hal yajuzu istijaru rahimi imra'atin li zira'ati buwaidati imra'atin ukhra la tastati'ul haml. Ini kasus yang pertama, yaitu ini kasus yang ditanyakan ini sebetulnya bukan soal bayi tabung, tapi soal hukum yang dalam istilah medis sekarang itu disebut dengan surrogate mother ya, atau ibu pengganti atau sewa rahim. Itu ada ya. Jadi seorang suami dan istri karena mandul misalnya, atau istrinya tidak mau hamil, tidak mau melahirkan, dia titipkan sperma suami istri itu kepada seorang perempuan lain. Itu ini hukumnya seperti apa? Kalau untuk yang ibu pengganti itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau untuk bayi tabung itu sebetulnya sudah dibahas sejak lama ya di dalam Ijtima ulama, komite fatwa MUI juga sudah dibahas. Intinya bayi tabung itu ada 3 kasus ya, ada 3 kondisi, tergantung pada kondisinya. Yang pertama, kalau bayi tabung itu dilakukan oleh suami istri, praktek bayi tabung yang diperbolehkan adalah ketika bayi tabung itu diambil dari sperma suami istri, kemudian proses mengeluarkan spermanya juga diperbolehkan menggunakan cara yang dihalalkan ya. Itu maka diperbolehkan proses bayi tabung yang semacam itu. Tapi kalau misalnya bukan suami istri, atau misalnya proses mengeluarkannya itu dengan misalnya masturbasi sendiri, maka itu tidak diperbolehkan. Masturbasi yang diperbolehkan itu kan masturbasi yang dilakukan oleh pasangan ya, pasangan yang sah. Oke. Ya. Berikutnya adalah di 470 ya. Mughalatatun lam atamakan min ar-raddi 'alaiha. Jadi kemudian berikutnya adalah di pertanyaan nomor 470. Mughalatatun lam atamakan min ar-raddi 'alaiha. Hunaka su'alani wajahahuma ilayya ghairu muslimin Britaniyin. Haitsu uqima lam aqdir 'ala raddi 'alaihima. As-su'alul awal, kaifa ya'murukum dinukum bi adamil akli wa syurbi fi Ramadan li fatratin qad tatajawaza 16 sya'at. Jadi ini ada pertanyaan yang diajukan oleh seorang yang hidup di Inggris ya. Dia ditanya oleh orang non muslim.
Eh, Bagaimana agama kalian itu memerintahkan untuk berpuasa, menahan makan dan minum selama lebih dari 16 jam. Padahal di Inggris itu berdasarkan keterangan medis itu membahayakan kesehatan, terutama tidak minum dari terutama karena minum di pagi hari itu menurut dokter adalah suatu hal yang sangat penting. Dan di dalam tubuh manusia itu banyak kuman yang hanya ketika tubuh itu tidak mendapatkan asupan air. Yang kedua adalah pertanyaan kedua adalah kalau memang Islam itu adalah agama yang toleran, lalu kenapa orang yang murtad keluar dari Islam itu dibunuh? Oke. Jawabannya adalah hadzal ladzi asbatahu al-atibba al-ajanib lam yathbuthu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qail sumu tasihhu. Jadi yang ditetapkan oleh dokter tadi ya di Inggris tadi itu memang berbeda dengan pernyataannya Rasulullah bahwa sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Walam yusbithu al-atibba al-muslimun. Jadi gini, pada dasarnya ilmu kedokteran itu kan bukan ilmu eksakta, bukan ilmu yang pasti ya. Makanya dokter itu bisa berbeda dalam memandang sesuatu atau mendiagnosa sesuatu. Ini berbeda dengan ilmu-ilmu eksakta ya, ilmu elektro, ilmu fisika itu semuanya adalah ilmu pasti. Tapi ilmu kedokteran itu bukan ilmu pasti ya. Karena itu bisa saja satu dokter mengatakan bahwa berpuasa itu tidak baik untuk kesehatan. Karena orang puasa kan pagi tidak minum, padahal minum itu penting gitu. Nah, tapi dokter-dokter yang lain itu sebaliknya mengatakan bahwa sebagaimana disabdakan oleh Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah maka kalian akan sehat gitu. Nah, banyak hal sebetulnya yang di mana dokter itu memang berbeda pendapatnya ya. Misalnya soal berjemur, ada dokter yang mengatakan berjemur paling baik adalah sebelum jam 9. Tapi ada dokter yang mengatakan berjemur yang paling baik adalah jam 12 siang. Begitu juga makan daging misalnya, dokter ada yang mengatakan kambing itu kolesterol, ada juga yang mengatakan kambing itu kolesterolnya sangat rendah gitu dan seterusnya. Itu ilmu eksakta ya. Sekarang COVID aja kan pandangan orang juga beda-beda, pandangan dokter juga berbeda-beda. Ini ilmu medis. Ilmu medis ini bukan eksakta, bukan suatu ilmu bidang ilmu yang pasti gitu. Nah, tetapi Islam sendiri terkait dengan puasa, dalam kasus misalnya puasa itu membahayakan kesehatan, maka kan boleh. Misalnya orang hamil, orang menyusui, orang yang sedang sakit, kalau puasa itu tidak bisa minum obat dan seterusnya, maka dalam kondisi seperti itu boleh untuk berbuka, untuk tidak berpuasa. Sebagaimana disampaikan dalam ayat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Oke, itu pertanyaan yang pertama ya. Selesai. Kemudian berikutnya pertanyaan yang kedua terkait dengan membunuh atau mengeksekusi orang yang murtad, itu bukan termasuk hukum yang paten gitu. Sebagaimana dikatakan oleh para ahli fikih bahwa menghukum orang yang murtad itu adalah satu kebijakan politik pemimpin yang bisa saja berubah dari satu era ke era yang lain gitu. Bergantung pada kebijakan politik gitu. Jadi gini, kalau kita belajar usul fikih, posisinya Nabi itu kan macam-macam. Ada posisi beliau sebagai rasul, ada posisi beliau sebagai kepala negara, ada posisi beliau sebagai pribadi, ada posisi beliau sebagai panglima perang. Itu mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda-beda gitu. Nah, dalam kasus menghadapi orang yang murtad itu adalah kebijakan atau ijtihad politiknya Nabi yang bisa saja berbeda dengan, artinya kebijakan politiknya Nabi sebagai kepala negara
yang bisa saja kepala negara atau pemerintahan yang lain itu mengambil kebijakan yang berbeda. Gitu. Misalnya memilih untuk tidak menghukum atau seterusnya. Tapi intinya sebetulnya dalam kasus orang murtad itu faktornya adalah karena ada hirobah, ada pemberontakan itu atau perlawanan terhadap pemerintah. Tapi dalam kasus misalnya dia berpindah agama lalu tidak melakukan pemberontakan terhadap negara, itu tidak dihukum apa-apa gitu. Maka gini, beliau menulis wa ala hadza fali wali amril muslimin al yaum masalan alla yu'aqibal murtad. Karena itu pemerintahan muslim yang ada sekarang misalnya itu boleh saja untuk tidak menghukum orang yang murtad. Ketika idza alima anal murtad musalamun walam yattakhid min riddatihi dari atan li muharabatil muslimin. Kalau seandainya memang sudah diketahui pasti bahwa orang yang murtad itu tadi tidak melakukan pemberontakan terhadap umat Islam. Gitu. Oke. Berikutnya adalah hukum KB. Ya. Ini juga permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Ma hukmu wasaili ma yusamma bi tanzimin nasab. Hukumnya gimana? Mengikuti program keluarga berencana. Apakah diperbolehkan semuanya atau ada kriterianya? Beliau menjawab bahwa ad-dhabit fi wasail ta'khiril hamli alla takuna darratan bi qararin tabibin mukhtasin. Jadi keluarga program KB itu diperbolehkan selama tidak ada hal yang membahayakan secara medis menurut dokter yang spesialis. Dan kemudian wa yakuna istimaluha bi muwafaqati zaujain. Dan kemudian syaratnya KB itu diperbolehkan kalau memang ada persetujuan dari suami istri. Berikutnya, jadi itu soal KB ya. Intinya boleh-boleh saja KB itu boleh selama tidak membahayakan kesehatan menurut dokter ya, bukan menurut kita. Dan kemudian juga sesuai persetujuan suami istri. Berikutnya adalah soal merencanakan jenis kelamin bayi. Assalamualaikum. Madza yaqulul Islam antakhtiti jinsi tifli. Bagaimana menurut Islam soal perencanaan jenis kelamin anak? Jadi gini, jadi kan karena medis ini semakin berkembang, ya, maka kan ada sekarang itu tips atau kiat-kiat tertentu supaya anaknya laki-laki atau supaya anaknya perempuan oleh dokter. Itu hukumnya gimana? Nah, kata beliau, kalau memang yang dimaksud itu adalah mengikuti saran-saran dokter, kalau supaya anaknya laki-laki itu misalnya makan ini, atau mengkonsumsi vitamin itu, kalau memang yang dimaksud itu, maka ya tidak ada masalah. Tapi harus tetap yakin bahwa yang mentakdir atau yang memberikan takdir anak itu laki-laki atau perempuan itu ya Allah. Dan pada dasarnya itu kembali lagi kepada keputusan Allah. Terserah Allah nanti memberinya laki-laki atau perempuan. Kemudian persoalan berikutnya adalah soal e-book atau buku-buku yang ada di internet. Jadi kan ada beberapa buku, termasuk buku-buku beliau. Ini ada penanya yang menanyakan, itu kan di internet banyak di-upload dan bisa di-download di internet. Penanya sendiri itu mendapatkan buku-buku tersebut, ya. Dan penanya ini menanyakan, dalam kasus membaca buku-buku yang diambil dari internet, itu hukumnya seperti apa? Apakah itu termasuk pembajakan, melanggar hak cipta, sehingga kita tidak diperbolehkan untuk membacanya, atau seperti apa? Jawaban beliau adalah yajibul istidzan min darin nasyri allati anfaqat al-mal ala tiba'atil kitabi wa nasyri. Jadi sebetulnya gini, wajib hukumnya meminta izin kepada penerbit yang sudah mengeluarkan biaya
untuk mencetak buku itu, karena penerbit itu kan ketika mau mencetak buku itu kan mengeluarkan banyak biaya ya, memberikan royalti kepada penulisnya, kemudian mengetik, kemudian melakukan editing, mendesain cover, melayout, sampai menerbitkan. Jadi karena penerbit ini sudah mengeluarkan banyak biaya, karena itu hukum misalnya membajak itu hukumnya tidak diperbolehkan. Misalnya difotokopi kemudian diperjualbelikan atau di scan kemudian dicetak sendiri, itu tidak diperbolehkan. Nah, beda lagi kalau misalnya tujuannya non komersil. Kalau tujuannya non komersil untuk dibaca pribadi, maka diperbolehkan. Oke. Kemudian berikutnya di halaman 179, pertanyaan nomor 479 adalah hukum mengambil kewarganegaraan negara yang mayoritas non-muslim. Ma huwa hukmul husul ala jinsiyati baladin ghairi muslimin wa hal yakhtaliful hukmu fi halin talatil iqamatu fi hadzal baladi aw fi halati annal husul 'alaiha yuqaddimu tashilat. Jadi hukumnya gimana mengambil kewarganegaraan negara yang non-muslim? Kata jawabannya adalah sebetulnya gini, mengambil jadi misalnya kita orang Indonesia, sudah hidup di Indonesia, ini kan negara yang mayoritasnya muslim. Misalnya kita pergi ke Swiss misalnya, atau ke negara Eropa yang mayoritasnya non-muslim, kemudian kita pindah kewarganegaraan, itu hukumnya seperti apa? Jawaban beliau, pada dasarnya mengambil kewarganegaraan itu ya tidak ada masalah. Tapi menjadi masalah kalau seumpama harus tunduk pada undang-undang yang berlaku di negara tersebut, di mana undang-undang itu mengandung hal yang diharamkan oleh Islam, misalnya mendapatkan kewarganegaraan Italia misalnya, tapi nggak boleh pakai hijab misalnya, nah itu nggak boleh. Itu. Tapi selama tidak ada hal yang dilanggar, maka ya boleh-boleh saja. Dan sekarang ini sudah banyak ya ulama-ulama kita dari Indonesia, dari Timur Tengah yang mengambil kewarganegaraan Eropa, Amerika ya. Misalnya yang orang Indonesia di Amerika ada Pak Samsi Ali, ya. Kemudian yang di orang-orang Timur Tengah yang mengambil kewarganegaraan Amerika, Eropa juga banyak Pak. Misalnya di orang Libanon itu Mursyid Thariqah, misalnya Syekh Hisham Qobani itu kan orang Mursyid Thariqah mengambil kewarganegaraan Amerika ya, dan yang lain-lain. Jadi gitu. Malah dengan mengambil kewarganegaraan di sana, kalau memang menjadi peluang untuk berdakwah di sana, maka itu malah justru baik. Gitu ya. Oke, baik. Berikutnya adalah soal hukum bekerja menjadi pengacara. Ma hukmul amal fil muhamati fi dhillil qawaninil faransiyati fi biladina. Bagaimana hukumnya menjadi pengacara yang tunduk di bawah hukum Perancis yang ada di negara kita, gitu. Di Syria maksudnya ya. Wa fi dhillir rashawi allati yushi'ul luju' ilaiha. Dan melihat banyaknya suap yang ada gitu, yang sudah menjamur. Ya, bukan hanya di sana lah, di Indonesia itu yang namanya profesi pengacara itu kan hampir 90% pengacara itu menggunakan cara-cara suap. Jadi ini kan profesi yang secara lahir memang kotor sekali, tapi hukumnya seperti apa? Jawaban beliau, kalau memang seorang pengacara itu mempertahankan membela kebenaran, ad-difa' anil haq wa adami mukhalafati ahkam syar'iyyah al-islamiyah, dan dia tetap berpegang pada hukum-hukum syariat, mubta'idan anir rasyawi, menjauhi suap, fa'amaluhu mabrurun wa la iskala fihi. Jadi, maka tidak ada masalah dan itu menjadi perbuatan yang sangat mulia kalau memang dilakukan untuk membela yang benar, gitu ya. Gitu. Dan dia menjauhi suap. Kalau dia ikut terlena ke dalam iklim suap itu, ya jelas tidak diperbolehkan. Baik.
Kemudian terakhir 480, pertanyaan nomor 482, yaitu ini ada penanya yang menyampaikan begini. Wahai Syekh, saya ini karena saya sering mendengar pengajian Anda, itu saya sangat karena ajakan Anda untuk bertaubat yang saya lihat di YouTube itu, saya itu benar-benar taubat berkat ajakan Anda itu. Dan walam adrik malaha min asarin illa ba'da ma qara'tu ma tayassarli min kitabika syarhul hikam. Dan kemudian saya itu merasakan mendalami belajar ini setelah saya membaca kitab Anda, yaitu Syarah Hikam. Wa ana a'lamu annaka ala haqqin fima taquluhu wa tad'u ilaihi. Dan saya betul-betul tersentuh, saya ini benar-benar meyakini kebenaran apa yang Anda sampaikan di pengajian-pengajian Anda maupun di dalam kitab yang Anda tulis. Tapi gimana? Saya ini punya teman yang sudah saya ingatkan dengan pola atau dengan materi yang saya terima, tapi teman saya ini nggak mau bertaubat gitu, atau tidak bisa menerima yang saya sampaikan. Itu seperti apa? Mohon saran gitu. Jawaban beliau adalah, lima tatahammala nafsaka hidayatan nas. Kenapa Anda harus memaksakan diri untuk agar manusia itu ikut? Maksudnya, kenapa memaksa untuk orang itu mendapat hidayah? Hidayah itu ya hak prerogatifnya Allah. Tugas kita itu adalah mengajak. Tapi soal hidayah itu adalah hak prerogatifnya Allah. Wa huwa mimma lam yuhammilakallah iyahu. Dan Allah itu tidak pernah memaksa kita untuk memberikan untuk harus orang itu harus dapat hidayah. Itu Allah nggak pernah maksa sama kita. Tugas kita adalah menyampaikan. Inna alaika illal balagh. Jadi tugas Anda itu hanya menyampaikan. Bukankah Anda, kalau soal lingkungan Anda yang tidak bisa menerima kebenaran yang Anda sampaikan, bukankah Anda pernah mendengar hadisnya Rasulullah bahwa bada'ad dinu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba, bahwa agama itu awalnya adalah suatu hal yang asing dan suatu saat akan kembali menjadi asing. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Orang yang asing itu apa? Orang yang asing itu adalah sebagaimana dalam banyak syarah hadis itu adalah man yuslih idza fasadan nas. Ketika komunitasnya rusak, kemudian dia mau melakukan perbaikan, itulah ghuraba. Alam ta'lam anna Umar bin Khattab qala asna khilafah. Selain Nabi mengatakan seperti itu, bukankah Anda pernah tahu juga perkataannya Umar? Ma tarakal haqqo shadiqun li Umar. Ini adalah ungkapan curhatnya Umar ya, bahwa karena dia menegakkan kebenaran, dia banyak kehilangan teman. Dan inilah kondisi yang sebetulnya dialami oleh banyak dai ya. Karena orang memperjuangkan kebenaran itu memang tidak mudah. Menyampaikan kebenaran itu pasti tantangannya banyak. Ya. Harus siap untuk tidak populer ya kan. Karena bagaimanapun orang itu kan ketika ditegur dia akan merasa terusik kenyamanannya. Karena itu menyampaikan kebenaran itu ya harus siap untuk dibenci, untuk ditinggal oleh teman gitu. Karena itu butuh keberanian. Yakfi an taqula liman yaskhar min qawlika bi anna hadhil fitnah min nataiji asamina. Inna kalamullah yukhalifuka idh yaqul wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Jadi intinya ya sampaikan saja kebenaran itu dan kita tidak usah memaksakan diri untuk orang itu harus mengikuti kita itu. Dan soal lain kalau misalnya Anda ditolak ya itu adalah sebuah konsekuensi yang wajar. Umar tadi lihat ungkapannya Nabi bahwa suatu saat orang yang menyampaikan agama itu menjadi hal yang asing, menyampaikan kebenaran itu menjadi hal yang asing. Bahkan menyampaikan intisari Islam bisa jadi kita dituduh anti Islam. Padahal yang kita sampaikan ini adalah substansi daripada Islam. Gitu. Jadi harus siap menyampaikan kebenaran itu ya harus siap dengan segala konsekuensinya. Termasuk konsekuensi itu ya tidak populer dan seterusnya. Bahkan tadi dikutip juga di sini adalah bagaimana Umar saja itu punya ungkapan
ma tarakal haqqo shadiqun li Umar. Karena Umar menyampaikan kebenaran sehingga Umar ini menjadi tinggal oleh teman-temannya. Itu suatu konsekuensi yang biasa gitu. Karena itu menyampaikan kebenaran itu ya harus berani gitu. Butuh keberanian. Baik, ini sudah akhir ya di bab persoalan-persoalan kontemporer. Insya Allah minggu ke depan kita akan masuk pada bab ke-8, yaitu soal persoalan ini akan membahas soal politik ya, soal krisis politik yang pernah terjadi di Timur Tengah. Tidak ada baik sekali, saya pikir nanti kita akan belajar dari banyak kasus yang pernah terjadi di Timur Tengah, khususnya yang menyangkut isu-isu keagamaan. Baik, mungkin itu saja ya. Meskipun belum jam 9, tapi ini karena saya sedang di luar dan situasinya kurang kondusif, agak ramai, jadi saya izin pamit ya. Kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.